Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik mengenai cara mengajukan pinjaman. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan presentasi dari kami. Adapun tujuan dari presentasi kami adalah untuk memberikan pemahaman mengenai proses dan langkah-langkah dalam mengajukan pinjaman. Next slide. Baik, ini adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Afrizal Ramli, dan yang kedua ada Della Aulia Margareta, yang ketiga Erlina Maulida, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Rina Hilmina. Next slide. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik ini. Yang pertama adalah pengertian pinjaman, yang kedua jenis-jenis pinjaman, yang ketiga pinjaman online, yang keempat pengertian angsuran pinjaman, dan yang terakhir adalah prosedur dan syarat pinjaman. Baik, next slide. Baik, materi yang pertama adalah pengertian pinjaman. Pinjaman adalah sejumlah uang atau aset yang dipinjamkan oleh satu pihak, yaitu pemberi pinjaman, kepada pihak lain, si peminjam, dengan persyaratan tertentu, termasuk pembayaran kembali dengan bunga atau biaya tambahan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, barang, atau sumber daya finansial lainnya. Next slide. Sebelum mengajukan pinjaman, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pinjaman yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah syarat pengajuan. Syarat pengajuan pinjaman meliputi sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh si peminjam. Syarat pengajuan pinjaman biasanya meliputi identifikasi pribadi yang sah, usia minimum, pendapatan yang memadai, riwayat kredit yang baik, dan kemampuan untuk mematuhi persyaratan kontrak. Jika pinjaman untuk keperluan bisnis, mungkin diperlukan rencana bisnis yang jelas. Dan juga beberapa pemberi pinjaman biasanya meminta dokumen pendukung seperti laporan keuangan. Terus yang kedua adalah jaminan pinjaman. Jaminan pinjaman ini dapat berupa aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan oleh pemberi pinjaman untuk menjamin bahwa pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Pada situasi di mana si peminjam ini tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pemberi pinjaman atau pihak bank memiliki hak untuk menggunakan jaminan tersebut sebagai kompensasi. Jenis jaminan dapat bervariasi, misalnya dari properti real, kendaraan, deposito, atau bahkan saham. Jaminan memberikan keamanan tambahan bagi pemberi pinjaman dan dapat mempengaruhi tingkat bunga atau syarat-syarat lain dari pinjaman. Penting bagi peminjam untuk mempertimbangkan terlebih dahulu secara hati-hati risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan memberikan jaminan sebelum mengajukan pinjaman dengan jaminan ini. Terus yang ketiga adalah jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman adalah total dana atau nilai aset yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada si peminjam dan harus dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan bunga atau biaya tambahan. Jumlah pinjaman dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan kebijakan pemberi pinjaman. Yang keempat adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini adalah presentasi dari jumlah pinjaman yang harus dibayar sebagai biaya tambahan. Ini adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk meminjamkan uang. Suku bunga dapat tetap stabil atau berubah-ubah tergantung pada jenis pinjaman dan kebijakan dari pihak bank atau pemberi pinjaman. Jika suku bunga tinggi, biasanya tambahan yang harus dibayar juga menjadi lebih besar, dan begitu juga sebaliknya. Yang kelima adalah jangka waktu pengembalian. Ini adalah batas waktu untuk melunasi jumlah pinjaman beserta bunga
kepada pemberi pinjaman atau pihak bank. Jangka waktu ini bisa bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa tahun, tergantung pada jenis pinjaman dan persyaratan dari pihak bank atau si pemberi pinjaman. Semakin lama jangka waktu, maka pembayaran bulanan biasanya menjadi lebih rendah. Tetapi bila biaya total pinjaman akan lebih tinggi karena bunga akan terakumulasi lebih lama. Yang keenam adalah biaya denda. Biaya denda adalah biaya tambahan yang dikenakan jika peminjam gagal membayar pinjaman tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya, jika peminjam melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, maka pemberi pinjaman dapat mengenakan biaya denda. Biasanya, biaya denda ini dalam bentuk presentasi sesuai dengan jumlah yang tertunggak. Sebagai contohnya, jika tagihan sebesar 1 juta rupiah dan biaya dendanya adalah 2% per bulan, maka jika pembayaran terlambat selama 1 bulan, biaya denda tersebut akan menjadi sebesar Rp20.000 per bulan. Penting sekali untuk memahami dan mematuhi persyaratan pembayaran untuk menghindari biaya denda yang tidak diinginkan seperti ini. Baik, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Della Aulia Margareta. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis pinjaman. Jadi, pada bagian materi jenis-jenis pinjaman terdapat 6 jenis pinjaman, yaitu yang pertama ada kredit investasi, yang kedua ada kredit modal kerja, yang ketiga ada kredit perdagangan, dan yang keempat ada kredit produktif, yang kelima ada kredit konsumtif, dan yang keenam ada kredit profesi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada kredit investasi, kredit yang diberikan kepada pengusaha yang telah melakukan investasi dengan jangka waktu yang relatif panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya membeli aset baru, merenovasi tempat usaha, membeli mesin usaha, atau membangun pabrik baru. Yang kedua, ada kredit modal kerja. Kredit yang digunakan sebagai modal usaha dengan jangka waktu pendek. Biasanya, kredit ini digunakan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional maupun produksi suatu usaha. Dan yang ketiga, ada kredit perdagangan. Kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk memperlancar, memperluas, atau memperbesar dagangannya dengan menambah jumlah barang maupun membuka cabang. Intinya, kredit perdagangan adalah bentuk pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Dan yang keempat, ada kredit produktif. Kredit ini berupa investasi modal kerja atau perdagangan, yang dimana kredit produktif ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah kredit modal untuk membangun usaha jajanan, kedai kopi, jasa cuci helm, dan lainnya. Karena pinjaman tersebut digunakan untuk membangun bisnis yang dapat menghasilkan, maka kredit yang dilakukan terhitung sebagai kredit produktif. Dan yang kelima, ada kredit konsumtif. Kredit ini adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi atau para pelaku pengusaha. Kredit ini tidak digunakan untuk mencari keuntungan, namun lebih kepada pemenuhan keperluan pribadi debitur. Contoh pertama di penggunaan kredit konsumtif adalah untuk membeli gadget seperti handphone, laptop, hingga perangkat elektronik lainnya. Dan yang terakhir, ada kredit profesi. Kredit profesi adalah salah satu bentuk pinjaman produktif yang berfungsi untuk menambah penghasilan seseorang. Dalam hal ini, contoh kredit profesi adalah ketika seorang pegawai berencana untuk membuka usaha baru dan pinjaman ini akan membantu untuk menambah modal. Jadi kredit yang diberikan oleh kalangan profesional seperti guru, dosen, polisi, dan tenaga profesional lainnya dengan jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun. Sekian materi dari saya, maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan tentang bagaimana dengan pinjaman online. Pada dasarnya, mengajukan pinjaman usaha melalui fintech lending sah-sah saja. Tetapi, peminjam harus mawas diri agar memilih penyelenggara pinjaman yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawas layanan seperti pinjaman online.
Juga, pihak penyelenggara pinjaman harus mengikuti ketetapan OJK dalam POJK nomor 77 garis miring POJK garis miring 01 garis miring 2016. Karena pinjaman online yang ilegal bisa saja menjebak nasabah dan memberikan bunga yang tidak wajar. Oleh karena itu, jika kalian ingin melakukan pinjaman online untuk suatu usaha, maka berpikir dulu sebelum bertindak. Usahakan kalian menghindari pinjaman online yang bersifat ilegal dan mengetahui status OJK-nya. Dan juga jangan lupa untuk membaca ketentuan dan syarat yang berlaku, karena setiap penyelenggara pasti memiliki peraturan yang berbeda. Selanjutnya berikutnya, saya akan menjelaskan tentang angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman adalah pembayaran kredit dengan mengembalikan pinjaman pada periode yang telah disepakati dengan cara berangsur-angsur yang terdiri dari jumlah pokok pinjaman dan bunga. Berangsur-angsur di sini berarti melakukan pembayaran dari kecil hingga lunas. Tidak dibayar dengan langsung, tetapi dilakukan secara perlahan hingga periode yang telah disepakati itu telah dicapai. Baiklah, selanjutnya berikutnya yaitu bagaimana cara kita mengetahui besarnya angsuran pokok pinjaman dan bunga. Jadi, angsuran itu terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Sedangkan pokok pinjaman merupakan jumlah pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Dan yang terakhir, bunga terdiri dari persentase bunga dikalikan jumlah pinjaman dikalikan 1 dibagi dengan 1 tahun. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang prosedur dan ketentuan peminjaman. Yang pertama, calon debitur mengajukan permohonan pengajuan kredit secara tertulis. Kemudian, calon debitur melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Setelah itu, bank akan mempelajari permohonan dana. Apabila terdapat kekurangan pada persyaratan, maka calon debitur diminta untuk melengkapinya. Apabila persyaratan yang diajukan sudah dianggap memenuhi, calon debitur kemudian akan dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud, dan tujuan memperoleh kredit. Selanjutnya, bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian ke lapangan atau survei. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah pengajuan pinjaman bisa diloloskan atau tidak. Kemudian, apabila hasil survei dengan persyaratan yang dilengkapi oleh calon debitur telah dirasa mencukupi, maka pihak bank akan memanggil calon debitur untuk melakukan akad kredit. Setelah akad kredit ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut ke rekening nasabah. Sekian pembahasan tentang prosedur dan ketentuan dalam peminjaman.